Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Faqala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadratal mukhtaramin, khususipun Pak Apit Asram ingkang kawula hormati, Pak Mul, Pak Yulfi, Bapak Ibu, hadirin hadirat, kepala sekolah, guru, karyawan, pokoknya sivitas akademika Yasram. Khususnya lagi qari'ah baik lokal, nasional, internasional ya. Semuanya insyaallah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita melestarikan syariat Nabi Musa untuk memuliakan hari Sabtu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah di hari Sabtu itu dikutuk menjadi ketek. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, di mana Kanjeng Nabi juga adalah melanjutkan syariat nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa, maka tradisi pengajian wage ini pada dasarnya melanjutkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Alhamdulillah. Ngaji itu ngasah jiwa. Ya. Jiwa diasah dengan ibadah, tidak dengan wisata. Ya. Pengasahan jiwa itu dengan ibadah. Salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah adalah qiraatul Quran. Nah, hari ini kita mencoba mengisi jiwa kita dengan ibadah qiraatul Quran. Hari ini akan membaca banyak sekali, ada sekitar 9 ya. Ya, 9. Ingat ya, 9. Jadi harus 9. Jadi nanti ada qari-qari internasional, nasional, dan ada juga yang dari pribumi Al-Azhar ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah karena acara kita banyak ya, qarinya juga banyak, kita nanti secukupnya waktunya diatur. InsyaAllah nanti setiap ayat yang dibaca kita coba jelaskan sedikit-sedikit supaya ada pemahaman makna yang bisa didapat selain pahala mendengarkan Al-Quran itu. Baik Bapak Ibu, yang mau merekam silahkan merekam ya. Tapi semuanya sudah menikah ya, tidak ada yang bisa mau jadi mantu ini. Oh, ada satu nih. Ya, nanti bisa dipantau untuk dijadikan menantu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari qari'ah. Oh silahkan Mas Nabil ya. Ini juga belum menikah ini, silahkan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari qari'ah Al-Azhar yang bernama Ustadz Devi Astriani. Silahkan Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى
ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى صدق الله العظيم. وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله والصالح الأخيار. Sugeng rawuh Pak Kiai Abdul Karim saking Sukoharjo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah membaca 3 qori dan qoriah ya. Pertama Ustazah Devi, lalu Ustazah Zulehah, dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Sodiqin ya, membacakan surah An-Najmi, surah perbintangan. Ini lanjutan dari surah Bani Israel tentang Isra Mi'raj. Jadi di situ diceritakan bagaimana pertemuan baginda Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Memang persoalan selalu muncul ketika ada peristiwa atau peringatan Isra Mi'raj. Selalu saja manusia membutuhkan argumentasi ilmiah. Kok iso Kanjeng Nabi yang memiliki gaya gravitasi bumi itu sampai ke langit, itu kan nggak nyanda, itu hukum alam. Tetapi kalau sunatullah bisa. Maka ketika akan membaca surah Bani Israel itu, lalu Allah mengantarkan terlebih dahulu dalam surah An-Nahl, ya kan? Jadi surah Al-Isra atau Bani Israel itu kan surah ke-15, juz 17. Surah ke-17 juz 15 itu muncul atau ada setelah surah An-Nahl. Artinya apa? Kalau mau memahami Isra Mi'raj harus paham dulu surah An-Nahl. An-Nahl itu apa toh? Kalau menurut Imam Suyuti, inti dari sebuah surat adalah makna dari surah itu, lebah. Jadi kalau ingin memaknai sebuah surat, maka baca pengantarnya dulu di satu surat sebelumnya, An-Nahl. Nah, kalau sudah pengantarnya dapat, inti dari surah pengantar itu sudah diketemui, baru baca Bani Israel. Nah, berbicara tentang lebah itu kan sedang menohok bahwa kita dibuat tidak berdaya oleh Allah yang mampu mencipta makhluk yang bernama lebah. Lebah itu bisa membuat sarang simetris tanpa ada selisih 0,0 sekian milimeter sekalipun. Lebah juga mampu membuat sebuah garis komando ya oleh seekor ratu ya, bisa dipatuhi oleh kawulo yang terdiri 30 ribuan jantan, dan tidak pernah ada cerita atau berita di KR ada perselingkuhan antara ratu dan kawulonya yang 30 ribu jantan itu. Luar biasa kan? Artinya apa? Menjaga betul itu. Lebah juga itu memiliki komunikasi yang luar biasa ya. Bagaimana dia menginformasikan kepada teman-temannya bahwa di sini ada sari bunga. Nah, itu dengan gerakan tarian gitu. Artinya apa? Lebah begitu tidak ujuk-ujuk begitu, tetapi ada pencipta. Nah, untuk mencipta lebah saja Allah bisa, apalagi cuman menjalankan Kanjeng Nabi
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit. Artinya apa? Siapkan keyakinan akidah, siapkan iman yang kuat untuk mencerna Isra Mi'raj. Maka kemudian wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Rasulullah berkata tidak ada yang berdasarkan hoax, tetapi itu true story atau betul-betul terjadi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kuatkan keimanan. Oleh karena itulah maka Abu Bakar satu-satunya yang menyambut peristiwa itu dengan bekal iman. Tapi kalau pakai bekal ilmiah, sunnah, hukum alam, maka akan terjadi penolakan. Nah, jadi ada hukum alam, ada hukum Tuhan. Hukum alam itu sebetulnya rata-rata statistik. Tapi kalau hukum Tuhan itu di luar sistem-sistem statistik yang kita buat. Nah, jadi sistem gerak pun begitu, ada gerakan lambat, cepat, sangat cepat, gerakan benda padat, gerakan benda ringan, gerakan suara, kecepatan cahaya, dan Allah di luar itu semua. Oke, nah mudah-mudahan dengan memperkuat keimanan itu, maka kita semakin kuat pula di dalam menjalani kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, itulah qari dan qari'ah yang sudah membaca surah An-Najmi tadi. Selanjutnya akan dibacakan Al-Quran oleh qari untuk memasukkan Ustadz Fahmi ini ke lokal. Dia sudah pernah ke nasional kan? Ya, kalau dia di nasional tapi dia mengajar di Al-Azhar, jadi dia shibhu ya. Jadi bainal manzilatain. Monggo silakan Ustadz Fahmi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ليلا من المسجد الحرام إلى
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Ustadz Fahmi ini nggak usah diincer, sudah 2 anaknya dari Sumatera Utara. Ini murid saya juga dulu tuh ya. Ya. Alhamdulillah beliau sudah pernah juga ke nasional. Ya. Alhamdulillah Al Azhar bisa dapat Ustadz kalibernya nasional ya. Ya mudah-mudahan nanti memperkuat Al Azhar ya. Amin. Jadi ayat yang dibaca tadi sama dengan An-Najmi bercerita tentang Isra. Kita sudah paham betul bahwa ketika Isra Mi'raj intinya adalah sholat. Tetapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi situ ada kata asro, ya. Asro itu artinya perjalanan mendatar horizontal. Jadi kita itu memang tidak ada yang berhenti di satu shelter, walaupun di depan sekolah kita ini ada shelter. Kita tidak akan pernah berhenti. Halo? Dari rumah ke sini, nanti dari sini pulang lagi ke rumah. Dari rumah ke pasar, besok kemana lagi. Jadi memang kita akan selalu dalam keadaan asro, berjalan terus di muka bumi Allah ini. Tetapi ingat, perjalanan itu bukan tanpa ending, tanpa akhir. Nanti akhirnya adalah Mi'raj, menemui bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus ada di kepala kita hari ini adalah kita harus melakukan perjalanan panjang sejak lahir sampai wafat, ya. Bisa melalang buana kemana-mana, ya. Singgah di Jogja bagi yang merantau kuliah. Tapi Jogja bukan akhir, nanti akan terus berjalan kemana lagi. Akhirnya adalah nanti ketika kita sudah mengakhiri hidup di muka bumi ini, lalu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna Isra Mi'raj yang bisa kita ambil ya. Jadi kita tidak akan pernah berhenti. Jadi ketika kita berhenti di suatu titik, berarti kita menyalahi asro kita. Kita harus jalan terus sampai hayat berakhir di kandung badan. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa kita camkan bahwa kita harus selalu bergerak, tidak boleh diam. Bagaimana sekolah ini supaya tetap bergerak maju? Ya, tadi dibilang sama Pak Apit, supaya nanti di bulan April bisa 100% PMB-nya. Harus bergerak, kalau tidak bergerak ya dia akan berhenti di sini. Ya, kalau tinggal 80% nanti bisa ada yang PHK loh, ya Pak Apit. Ya, jadi tidak sesuai dengan harapan. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita harus selalu asro dan nanti ujungnya akan Mi'raj. Ya, jadi Mi'raj harian dengan sholat, tapi Mi'raj sejatinya adalah kita kembali ke hariban Allah, karena kita adalah makhluk Allah yang diturunkan ke bumi dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan hari ini dengan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah
Prima Miftahul Jannah, Ustazah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masya Allah, Masya Allah. ليلا
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله الله الله. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Ini kalau ndak di stop itu bisa sampai malam nanti Pak. Padahal Pak Kiai sampun rawuh nih ya. Insya Allah mangke jam 12 Pak Kiai
badhe mau izo hasanah datang kita sedaya. Oke. Kita maksimalkan waktu, masih ada beberapa qari'ah. Jadi yang barusan baca ini suaranya keras, tinggi, itu karena nggak pernah makan gudeg. Ya, kalau makannya gudeg itu lembut, empuk, suaranya juga nggak bisa sebanter itu, karena dia dari Sumatera Barat ini. Ya, jadi seringnya makan rendang, makanya pedes. Ya, jadi nanti kalau bisa memperkuat Al-Azhar luar biasa ini Pak Zulfi ya. Ini baru semester 4 di Sospol UGM, belum kawin. Yang mau minat silahkan. Ya. Jadi kebetulan juga murid saya. Jadi kalau mau lewat saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak usah menjelaskan karena ayatnya tadi sudah sebagian dibaca juga oleh qori-qori terdahulu. Baik. Selanjutnya kita hadirkan qori nasional tetapi asli Sulaiman. Ya, beliau adalah Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Ya, jadi ini nasional tapi asli Sleman. Jadi memang uniknya Jogja ini Bapak Ibu, banyak qori-qori nasional yang hidup di Jogja tetapi urban, pendatang. Ya ikut-ikut Pak Kiai Julpi urban dari Pantura, Pak Apit juga urban, saya juga urban dari Riau, Fahmi Sumatera Utara. Nah kalau ini asli, ya Ahmad Nabil Mubarak ini asli produk Sleman. Silahkan Ustadz Nabil. Cik, cik. Cik, cik. Allah, cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Masya Allah ya. Jadi Ustaz Nabil ini sudah saya ajar sejak SD ya. Sekarang sudah mau jadi bapak-bapak, tapi belum temu jodoh nih. Tolong ibu-ibu ya.
Umurnya berapa Mas Nabil? Aduh. Ya. Oke, satu lagi nih dari barat baru datang. Baik. Jadi Mas Nabil sudah berkali-kali juga mewakili Jogja untuk nasional ya. Jadi sama belum ketemu jodoh istri dan belum ke jodoh juara kan gitu. Nanti insya Allah pada waktunya akan indah. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan qari'ah Ustazah Indra ya. Ini juga dari barat, Sumatera Barat ya. Jadi ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Lombok Barat belum datang ini, mana nih? Ustadz Irfan ya. Jawa Tengah ya, Masya Allah Ustadz Sodikin ya. Baik, silakan Ustazah Indra ya untuk membawakan ayat sucinya. Oh, sebentar. Tadi ayat yang dibaca, maaf sedikit. Ata amrullah fala tasta'jilun. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama bahwa ini kan juga awal surah An-Nahl tadi yang dibaca itu. Jadi ini ayat seperti pukulan TKO Mike Tyson gitu, kepada kita sebagai manusia. Di sini Allah mengatakan begini. 1, Allah itu tidak mengikut kepada sistem yang kita ciptakan. Ata amrullah, telah datang kiamat. Kiamat kan belum datang. Tapi buat Allah untuk telah mendatangkannya itu bisa saja. Artinya apa? Allah nggak ngitung satuan waktu kita. Makanya Allah bisa dengan satu kata saja kun, jadi dia. Jadi jangan pernah menganggap remeh Gusti Allah. Karena beliau Allah itu tidak mengenal sistem-sistem waktu, sistem gerak, sistem berat seperti yang ada di kita. Makanya untuk memperjalankan kanjeng Nabi itu mudah saja. Jadi itu satu. Jadi Allah tidak ada istilah oh kemarin itu kan kita, sekarang nanti itu kan kita. Buat Allah itu tidak ada sekat-sekat itu. Maka ketika menghendaki sesuatu cukup dengan kun fayakun, jadilah dia. Jadi menjadikan kiamat yang belum terjadi itu seperti telah terjadi itu mudah sekali bagi Allah. Itu satu. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan kendaraan motor tentu lebih lambat dari mobil. Mobil lebih lambat dari Formula One. Formula One lebih lambat dari pesawat. Pesawat lebih lambat dari kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik. Dan kecepatan cahaya kalah cepat dengan kecepatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi satu. Yang kedua, bahwa segala sesuatu memang ada sebab. Setiap sebab pasti ada akibat, tetapi penyebab dari sebab itu bukanlah sebab itu sendiri. Loh Muhammad. Nah, ini kalau makanya silahkan snacknya dimakan dulu biar ada energi. Ya, jadi olah rasa, olah telinga, olah raga, silakan snacknya dimakan. Jadi begini, sebab adalah segala peristiwa yang mengawali terjadinya suatu peristiwa lain. Itu sebab. Bisa mengawali atau bisa lebih dahulu terjadi atau berbarengan, itu sebab. Tetapi sebab itu tidak memastikan terjadinya akibat. Karena sebab itu juga dibuat oleh pemilik sebab. Siapa pemilik sebab? Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sederhana saja, saya mengangkat tangan ini. Halo, pengangkat tangan. Angkat mikrofon. Oke, Ibu lihat saya angkat. Pastilah hukum alam kita mengatakan mic terangkat gara-gara tangan saya, betul? Betul, itu hukum alam. Tetapi tangan saya tidak bisa berbuat kalau Allah tidak memberikan tenaga, Allah tidak memberikan izin, Allah tidak memberikan takdir untuk bisa bergerak. Maka ini tidak jadi terangkat. Maka sebetulnya sebab tangan itu ada penyebabnya. Nah kalau sudah Allah yang menjadi penyebab Isra Mi'raj, apapun bisa terjadi. Kalau Allah menjadi penyebab Ustazah dan Ustadz Nabil bisa menikah, jadi ya, jadi bukan harus dipromosikan oleh saya, gitu loh kira-kira ya. Ya, ya kalau mau jadian sesama yang haflah boleh juga, gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu itu kedua. Jadi sebab akibat itu hukum alam buatan manusia, tetapi di sunnatullah ada namanya penyebab. Jadi penyebab itu adalah pemilik sebab.
Nah, mudah-mudahan semakin yakin kita ini bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya kalau Allah izin semuanya bisa terjadi. Tapi kalau Allah sudah tidak izin walaupun ada sebabnya nggak dapat, nggak jadi. Dan yang ketiga, kita dilarang oleh Allah fala tasta'jilun. Jangan kesusu, jangan ujuk-ujuk, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat gitu. Artinya apa? Begitu menghadapi sesuatu itu renungkan dulu, pikirkan dulu, ya, renungkan dulu baru komentar. Jangan komentar dulu baru mikir, ya. Sudah terlanjur salah ngomong gitu loh. Fala tastajilun wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu hobinya memang terburu-buru, sakdet-saknyet. Ya. Jadi baru masuk ngajar di Al-Azhar pingin jadi kepala sekolah kan nggak bisa gitu, harus bertahap gitu ya. Ya, jadi pelan-pelan ya. Jadi fala tastajilun. Kenapa? Justru karena keterburu-buruan itulah nanti menyebabkan kita salah komen, salah sikap, salah putusan gitu loh. Ya. Karena seperti yang terjadi ketika peristiwa Isra itu, orang-orang Arab jahiliyah kan ujuk-ujuk mengatakan, wah dobos gue Kanjeng Nabi ngapusi, orang bener itu masa iso. Karena dia memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang lazim dari kebiasaan. Halo? Kita biasanya mengikuti kepada kebiasaan yang lazim. Padahal Isra Mi'raj itu tidak mengikuti kelaziman di kita, tetapi itu kelaziman di Allah. Nah gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu tidak masuk akal, padahal itu hanya tidak masuk dalam kebiasaan. Orang kalau dikejar anjing itu bisa melompat 4 meter loh temboknya. Tapi kalau kelaziman kan tidak bisa lompat 4 meter itu. Tapi kalau sudah dalam situasi tertentu bisa terjadi. Nah artinya apa? Tidak masuk kebiasaan tetapi bisa masuk akal karena ada dorongan yang begitu kuat untuk meloncat. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan 3 poin itu, jadi sistem Allah itu berbeda dengan sistem kita. Kemudian kita diminta untuk sampaikan sebab itu kepada Allah sebagai penyebab, dan yang ketiga hati-hati dengan segala sesuatu ya, hasibu qabla an tuhasabu gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Ustazah Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لهم أجرا
Allah. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل Allah. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
energinya luar biasa ya. Jadi siapa saja yang mendengar, dengan mendengar saja insya Allah dapat rahmat. Makanya tadi faida quri'al Quran ya. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu ya. Jadi dengarkan, perhatikan, itu saja sudah dapat rahmat. Apalagi nanti mengerti arti, makna, tafsir segala macam, itu semakin bermanfaat ya. Jadi ini generasi Ustazah Indra ini umurnya 40-an ya. Masih muda ya. Itu generasinya 40-an, lalu ada Miftah baru 20-an ya. Ya, saya sudah 50-an, jadi ini murid dan cucu murid, nah kira-kira begitu, ketemu semua, alhamdulillah barokah. Itu ada murid saya juga tuh, Iqbal ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi itu wa kanal insanu ajula, manusia itu memang hobinya, karakternya itu sukanya itu buru-buru ya, pinginnya itu simsalabim ya. Ya, pinginnya seperti mau meniru-niru sifat Tuhan, kun fayakun gitu. Ya, jadi harus ada proses. Mau masuk surga pun proses. Ya, hari ini proses untuk masuk surga, kan gitu. Kalau nggak ada proses, nggak ada hasil. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati proses. Ya, itu tadi. Ya, jadi sebab akibat harus dibuat. Kalau tidak ingin akibat, jangan pernah untuk membuat sebab. Kan begitu. Baik Bapak Ibu, akhirnya tilawah hari ini sudah mendekati jam sedoso Pak Gey. Insyaallah kita akan tutup dengan berduet sekaligus sama Ustadz Tantan. Jadi tadi dari Sumatera Barat, ini ada Jawa Barat. Tapi ini sudah laku nih. Ya. Jadi jangan di Pinang. Jadi dari Jawa Barat ya. Juga mewakili Jogja. Nanti ya Insyaallah pada saatnya akan berprestasi ya di level nasional ya. Baik, nanti akan bareng sama saya ya. Apa namanya, kakek lawan cucu ya. Kira-kira begitu. Iya, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى
ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله الله. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
عليكم طيبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا تقبل ما قرأنا من القرآن، اللهم شرفنا بشريفة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وزينا بزينة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل كل حرف من القرآن حلاوة، وبكل سورة سعادة وسلامة، وبكل كلمة كرامة، ولكل جزء جزاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والفتن والمصيبة وسقم، خصوصا سقم قرنا. اللهم اذهب عنا واصرف عنا واكشف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبي الله لديننا، حسبي الله لدنيانا، حسبي الله لما أهمنا، حسبي الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya Karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.